Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki jawab salam ana tondo-tondo ngelih niki Pak. Jam pinten niki Bu? Wonten pundi-pundi biasane menawi jam 12 niki jadwale napa niki Pak? Pasal 12 ya. Mulane insyaallah kula nggih mangke tahu diri lah, mboten badhe lami-lami karena sudah jam 12. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsyada man istafahu min ibadihi lita'allumi wa ta'lim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil wujud ar-rahmatul muhdah likulli mawjud wa ala alihi wa ashabihi ar-rukai sujud, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para sepuh bini sepuh, para tokoh-tokoh yayasan Madrasah Hidayatul Atfal ingkang kaula mulyakaken panjenenganipun Al Mukarram Bapak Kiai Haji Asiruddin Akib, Akhil Karim rencang kaula panjenenganipun Bapak Kiai Mujib Hidayat MPDI, panjenenganipun Kiai Ikhwan, panjenenganipun Bapak Kiai Muhammad Jailani saha Bapak Kiai Jawad, Kiai Muhammadun, sedaya kemawon para asatid, ustadzat Madrasah Aliyah Hidayatul Atfal, bapak-bapak, ibu-ibu, para wali-wali santri, adik-adik, mutakharijin, khirijutullab Madrasah Aliyah Hidayatul Atfal, tokoh-tokoh, para tamu undangan sedaya kemawon, boten kesupen Bapak Ibu Kepala Madrasah Aliyah panjenenganipun Ibu Hajah Eva sinten Feriana SPD. Alhamdulillah kanthi taufik, hidayah, inayah, riayah saha taisir Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini kita bersama-sama merasa bahagia nderekaken raos bungah manahipun keluarga besar Madrasah Aliyah Hidayatul Atfal yang telah selama 1 tahun penuh melaksanakan kegiatan at-ta'allum wa ta'lim, at-tafaqquh wa tafqih, al-ifadah wal istifadah. Kita dongaaken mugi-mugi putra-putrine menika estu-estu pinaringan ilmu ingkang manfaat. Mugi-mugi putra-putrine dados putra-putri ingkang sae-sae, soleh-solehah, langkung-langkung, mugi-mugi dados putra-putri ingkang pinter-pinter. Amin Allahumma amin. Sebab ulama ngendikaken ni'amul ilahi 'alal ibadi katsiratun fa ajalluha lanajabatul auladi. Nikmate Gusti Allah ingkang dipun paringaken dhateng kawulane menika kathah. Diparingi uang banyak, diparingi rumah, diparingi mobil, diparingi macam-macam. Nanging nikmat sing paling gedhe menawi kawulane menika diparingi putra-putri ingkang sae-sae, saleh-salehah, pinter-pinter. Amin Allahumma amin. Jadi anak-anak kita ini adalah sesuatu yang paling berharga yang selama ini kita miliki. Ibu-ibu, bapak-bapak,
yang uangnya banyak, nanti kalau sudah ditinggal meninggal, siapa yang akan menikmati uang itu, Bu? Ibu-ibu, bapak-bapak yang rumahnya besar, nanti kalau sudah meninggal, siapa yang akan menikmati rumah besar itu, Bu? Bapak-bapak yang mobilnya bagus, nanti kalau sudah meninggal, siapa yang akan menikmati mobil itu, Pak? Bapak-bapak yang istri-istrinya cantik, kalau ditinggal mati, siapa yang akan menikmati istrinya, Pak? Tetapi kalau anak-anak kita yang sae, yang pintar, yang soleh, begitu orang tua mati, kira-kira apa mungkin tetangga yang akan menikmati? Tentunya semua akan kembali kepada orang tuanya masing-masing. Oleh karena itu kita doakan mugi-mugi putra-putri estu pinaringan dados piyantun ingkang sae-sae, saleh-salehah, pinter-pinter. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu undangan yang saya hormati, kata pakar-pakar pendidikan agama bahwa di antara faktor yang bisa mempengaruhi anak ini menjadi baik atau tidak baik, soleh atau tidak soleh, pertama adalah faktor ilmu. Sehingga dengan ilmu anak akan mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik. Dengan ilmu anak akan mengetahui mana yang semestinya dilakukan dan mana yang seharusnya ditinggalkan. Ini semua berdasarkan ilmu. Sehingga awet awal-awal Islam niki mentingaken dateng ilmu, Pak. Menawi kita ningali dateng sejarah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menata bangsa Arab yang pada waktu itu rusak mboten karu-karuan, Pak. Piantun Arab sebelum Nabi diutus menika moral mboten gadah napa malih ilmu, Pak. Menawi kita ningali dateng sejarah wong Arab riyen niku gaweane perang, sehingga sampai dalam 1 tahun orang Arab perang 300 kali, Pak. Setahun kok perang ping 300, Pak. Berarti sewulan perang ping selawe, libure mung 5 dina. Gaweane perang. Sehingga bangsa Arab tidak sempat mendidik anak. Bangsa Arab tidak sempat membentuk moral, tidak sempat membangun peradaban. Gaweane mung perang mawon. Kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak berkeluarga muni tukaran karo bojone sewulan ping selawe, kira-kira pegatan apa mboten kira-kira? Pegatan nggih. Jadi bangsa Arab sewulan ora trimo tukaran, perang. Sehingga bangsa Arab mengalami kehidupan yang mboten karu-karuan. Ditoto kalih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diawali dengan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tidak membutuhkan waktu yang lama, hanya membutuhkan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari bangsa Arab sami tumoto sampai dilemlem kalih Gusti Allah wonten ayat Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Oleh karena itu, ini semua bisa kita ambil pelajaran untuk membangun masyarakat yang baik. Kuncinya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oleh karenanya menawi kita angen-angen, Pak, ayat yang pertama kali turun bukan ayat tentang sholat, bukan ayat tentang puasa, bukan ayat tentang zakat, bukan ayat tentang hukum-hukum yang lain, tetapi ayat yang pertama kali turun adalah ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alam. Sehingga dari peristiwa turunnya ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ini dapat kita ambil pelajaran. Pelajaran yang pertama adalah kaitannya dengan ilmu, sebab membaca itu adalah kunci daripada ilmu. Seorang ulama besar dari negara Mesir, namanya Profesor Dr. Syekh Abu Zahra. Sinten, Bu? Profesor Dr. Syekh Abu Zahra.
gurune Profesor Dr. Quraisy Shihab. Ibu-ibu ngertos Profesor Dr. Abu Zahra ngertos napa mboten kira-kira Pak? Mboten. Dewi Persik ngertos Pak? Ngertos. Lesti Kejora ngertos Pak? Ngertos. Bojone Lesti arane sapa Bu? Ngertos biliar. Krungu-krungu wingi tukaran karo bojone bener apa ora Bu? Bener. Sida pegatan apa ora Bu? Apal. Seorang ulama besar, pemikir besar dari negara Mesir, Profesor Dr. Syekh Abu Zahra. Beliau mengatakan dengan peristiwa turunnya ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ini berarti Allah telah mendeklarasikan sebuah agama, yang agama itu pondasi utamanya adalah ilmu. Sebab apa? Membaca itu adalah kunci daripada ilmu. Bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu undangan yang saya hormati, jadi perintah Allah, wahyu yang pertama kali turun adalah Iqra, membaca. Menawi kita belajar ilmu gramatika bahasa, Pak, di dalam bahasa Arab Iqra itu bentuk kalimat fi'il muta'addi. Fi'il apa? Muta'addi. Fi'il muta'addi ini apa Pak? Kalimat fi'il, kata kerja yang membutuhkan maf'ul, membutuhkan objek. Kalau dalam bahasa Inggris disebut kata kerja transitif yang membutuhkan objek. Tetapi kenyataannya di dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan objeknya apa. Tiba-tiba Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah. Apa yang harus kita baca? Allah tidak menyebutkan bacalah ilmu fikih, bacalah Al-Quran, bacalah hadis, bacalah akhlak, bacalah. Allah tidak menyebutkan maf'ul, langsung menyebut dengan bismi rabbikal ladzi khalaq. Niki kalau dalam gramatika bahasa Arab, apabila ada kata kerja yang membutuhkan objek tidak disebutkan objeknya, berarti menunjukkan maknanya adalah umum. Berarti apa saja yang harus kita baca, apa saja yang harus kita pelajari, yang penting yang kita baca, yang kita pelajari bismi rabbikal ladzi khalaq, bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan kita belajar matematika, silakan kita belajar biologi, silakan kita belajar fisika, tetapi semua yang kita baca, yang kita pelajari bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada hakikatnya semua ilmu itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Matematika juga ilmunya Allah, bahasa Inggris juga ilmunya Allah, biologi juga ilmunya Allah, fisika juga ilmunya Allah. Tidak ada dikotomi dalam ilmu pengetahuan, tidak ada dualisme dalam pendidikan, semua satu, ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kecil hati, ibu-ibu, ustazah, bapak-bapak yang ngajar fisika, aku untuk ganjaran apa ora ke ngajar fisika ke, jangan kecil hati, insya Allah tetap dianggap kalih Allah Subhanahu wa ta'ala, karena semua menghidupkan ilmune Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita niki mbiyen dibodoni karo wong londo, Pak. Dibodoni karo wong londo. Kita ini dijajah oleh orang-orang Belanda. Kowe wong Islam ora usah belajar ekonomi. Kowe wong Islam ora usah belajar ilmu biologi, kowe wong Islam ora usah belajar ilmu fisika, ben ngaji wae nang pondok. Sehingga ekonomi, politik semua dikuasai oleh orang-orang Belanda. Kita menjadi bodoh tentang ekonomi, kita menjadi bodoh tentang biologi, kita menjadi bodoh tentang politik. Itu dulu, sehingga sampai sekarang ada dualisme, ada pemisahan antara ilmu agama dan ilmu apa? Umum. Tapi alhamdulillah hari ini madrasah kita, Madrasah Hidayatul Atfal, mempelajari semua ilmu-ilmunya Allah. Nahwu shorob ya dipelajari, Al-Quran ya dipelajari, bahasa Arab ya dipelajari, bahasa Inggris ya dipelajari. Semoga mengantarkan anak-anak kita menjadi orang-orang yang baik, yang punya manfaat di tengah-tengah masyarakat. Amin Allahumma amin, Allahumma amin, Pak. Islam juga butuh ahli biologi, Bang. Islam juga butuh ahli fisika. Islam juga butuh ahli bahasa Inggris.
Bukan orang mung butuh ahli fikih, ahli nahwu, ahli sorof mawon, semua dibutuhkan di dalam agama Islam. Mung wae, Pak, mung wae. Kita niki harusnya ada prioritas. Prioritas apa yang harus kita unggulkan yang pertama? Ya tentunya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah kita, itu yang harus diprioritaskan. Tapi sekarang boten, Pak. Belajar biologi tapi meninggalkan agama. Kata sehingga ilmu agama saya mriki so tambah melorot. Benten menawi ilmu-ilmu umum. Menawi ilmu-ilmu umum saya mriki so tambah maju. Ini menjadi PR besar, pertanyaan besar. Kenapa bisa menjadi seperti ini? Kula niki kadang-kadang ngenes, Pak. Ana wong tua duwe anake pinter. Matematika songo, biologi songo, bahasa Inggris songo, leboke neng SMA negeri, leboke neng perguruan tinggi negeri. Tapi nek anake bodoh, matematika papat, biologi telu, bahasa Inggris telu, nembe leboke nang sanawiyah, leboke neng aliyah, leboke neng IAIN. Kadang nek anake bedut leboke neng pondok pesantren. Bahkan kadang-kadang wong tua kurang ajar, nek anake nakal diweden-wedeni, kowe nek nakal tak pondoke kowe. Anggepe pondok, anggepe buangan bocah-bocah nakal. Ini kurangnya perhatian orang tua, Pak. Nek wong tuane anake ora iso matematika, ora iso bahasa Inggris, ora iso biologi, bela-belani kursus, ngundang guru privat, melu ekstrakurikuler. Tapi nek anake ora iso ngaji, kira-kira dundake Pak Ustad kon mulang ngaji napa mboten kira-kira niku? Mboten nggih. Nek anake Masya Allah orang mangan sedina rong dina ditangisi, Pak. Tapi nek anake ora ngaji kira-kira ditangisi napa mboten, Pak? Mboten. Dadi nek ilmu umum saya mriki iso tambah melorot. Maju tambah maju. Mula dokter biyen karo dokter saiki pinter-pinter dokter saiki. Insinyur biyen karo insinyur saniki pinter-pinter insinyur saniki. Insinyur saniki napa sing mboten saged, Pak? Jenengan nek ningali insinyur pertanian ten daerah Karanganyar, wit-witan niku saniki dikawin-kawinke napa mawon saged to, Pak. Diadopsi macam-macam, Pak. Pelem aromanis dikawini karo pelem mana lagi, dadine pelem aromanis mana lagi, Pak. Jembu bol dikawin karo jembu mete, dadine jembu bol mete-mete. Gedang kempet dikawin karo gedang susu, dadine gedang napa niku, Pak? Insinyur sakniki niku. Dokter sakniki napa sing mboten saged jajal? Sing mripate sipit Pak digawe mblalak nggih saged, sing mblalak Pak digawe sipit nggih saged. Sing irunge pesek Pak digawe bangir nggih saged, sing bangir Pak digawe pesek nggih saged. Jenggot sing papak Pak digawe lancip nggih saged, sing lancip Pak digawe papak nggih saged. Rambut sing keriting Pak digawe lurus nggih saged, sing lurus Pak digawe keriting nggih saged. Ini dokter sekarang, Pak. Tapi kalau kita bicara tentang generasi-generasi sarjana Islam hari ini, saya mriki saya tambah melorot. Kiai biyen karo kiai saiki pinter-pinter kiai biyen dibanding kalih kiai saniki, Pak. Zaman kula ningali mondok ngaten niku nggih Masya Allah ten pondok apalan macam-macam lari-lari udah semangat. Zaman saniki nang pondok kono apalan melayu kabeh, Pak. Kita saged ningali datang perkembangan keilmuan hari ini, Pak. Ilmu itu kan sumbernya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu dari Rasulullah yang dikatakan sebagai Madinatul Ilmi turun kepada generasi-generasi setelahnya, yaitu generasi-generasi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang jumlah sahabat kurang lebih sekitar 126.000 sahabat. Saking Kanjeng Nabi dibagi tenggene sahabat-sahabat nih, kira-kira entuk sidi menurun, Pak. Sahabat Rasulullah banyak. Saya contohkan generasi sahabat yang paling terakhir, generasi sahabat junior. Ada yang namanya sahabat Abdullah ibnu Abbas, mendapatkan ilmu pengetahuan dari Rasulullah sedikit. Itu saja nanti dibagi-bagi lagi kepada murid-muridnya. Muridnya Abdullah bin Abbas sangat banyak sekali. Di antaranya adalah Sayyidina Atha bin Abi Robah. Kanjeng Nabi, Abdullah bin Abbas turun ke Atha bin Abi Robah sudah mulai menurun.
Atha bin Abi Rabah punya murid banyak. Di antara muridnya adalah Imam Muslim bin Khalid Az-Zinji. Menurun lagi. Muslim bin Khalid Az-Zinji punya murid banyak. Di antara muridnya adalah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dari Rasulullah sampai Imam Syafi'i yang wafat sekitar tahun 150 Hijriah, ilmu sudah mulai menurun. Meskipun Imam Syafi'i itu orang yang sangat hebat. Usia 6 tahun Imam Syafi'i sudah hafal Al-Quran. Usia 10 tahun Imam Syafi'i sudah hafal kitab Muwatta karya Imam Malik yang jumlahnya ribuan hadis. Bahkan saya membaca di dalam literatur kitabnya Abdullah Al-Haddad, Imam Syafi'i masih kecil, usia kecil sudah mengajarkan ilmu di masjid. Sing ngaji bangsane kiai-kiai gede, wayahe wulan poso Imam Syafi'i mulang ditinggal mangan karo ngombe. Santrine protes, "Pak Kiai, jarene mulang wayahe poso kok malah mangan karo ngombe." Jawab Imam Syafi'i, "Lah nyong kan isih cilik durung balik." Durung kewajiban apa? Puasa. Usia 15 tahun Imam Syafi'i sudah mendapat SK sebagai mufti kota Mekah dari gurunya Imam Muslim bin Khalid Az-Zinji. Ini yang wafat tahun 150 Hijriah. Apalagi hari ini yang sudah tahun 1444 Hijriah, semakin tambah menurun. Imam Muslim, Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ismail bin Yahya Al-Muzani. Ismail bin Yahya Al-Muzani punya murid namanya Sa'id bin Bashar. Sa'id bin Bashar punya murid namanya Imam Ibnu Suraj. Ibnu Suraj punya murid namanya Imam Abu Zaid Al-Marwazi. Abu Zaid Al-Marwazi punya murid namanya Imam Abu Ishaq Al-Marwazi. Abu Ishaq Al-Marwazi punya murid namanya Imam Qofal Shaghir. Berapa generasi itu, Bu? Imam Qofal Shaghir punya murid namanya Abu Muhammad bin Abdullah Al-Juwaini. Abu Muhammad bin Abdullah Al-Juwaini punya murid namanya Imam Abdul Malik Al-Juwaini yang terkenal Imam Haromen, pendiri madrasah pertama kali yang disebut Madrasah Nizamiyah. Imam Haromen, rektor pertama yang waktu itu biaya pendidikan semua ditanggung oleh pemerintah. Imam Haromen termasuk mendapat gaji dari pemerintah, sehingga kata ulama, nek ono kiai kok gelem jadi PNS niki tiru Imam Haromen. Imam Haromen punya murid hebat namanya Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang menulis kitab Ihya. Begitu Imam Haromen meninggal, jabatan rektor kepala madrasah diganti oleh Imam Ghazali. Karena beliau mendapatkan gaji dari pemerintah, beliau mengundurkan diri. Jadi ono kiai kok ora gelem dadi PNS, tirune Imam Ghazali. Jadi ono pilihan, sampean tinggal Pak milih dadi sapa? Pak tiru Imam Haromen, kena Pak tiru Imam Ghazali, kenging. Imam Ghazali punya murid namanya Imam Abu Fadl Muhammad bin Yahya. Abu Fadl Muhammad bin Yahya punya murid lagi turun kepada Imam Abdul Karim Ar-Rafi'i. Abdul Karim Ar-Rafi'i punya murid namanya Imam Muhammad bin Muhammad. Muhammad bin Muhammad punya murid namanya Imam Al-Qazwili. Al-Qazwili punya murid namanya Imam Salal Al-Ardubili. Salal Al-Ardubili punya murid namanya Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi yang ngarang kitab Azkar, yang ngarang kitab Arba'in Nawawi, yang ngarang kitab Majmu', bahkan karyanya banyak sekali. Itu Imam Nawawi, Imam. Berapa generasi itu, Bu? Imam Nawawi itu kalau tidak salah hidup di sekitar tahun 800-an Hijriah, ya. Beliau karyanya banyak sehingga sampai kata ulama ghalaba ta'lifuhu ala umrihi. Karyanya melebihi usianya. Beliau sangat produktif. Usianya padahal hanya 45 tahun. Sehingga kata ulama Imam Nawawi niku sampai ora sempat kawin, sibuk ngarang kitab sampai kelalen kawin. Niki bedane kiai mbiyen karo kiai saiki. Nek kiai saiki sibuk kawin kelalen ngarang kitab. Imam Nawawi punya murid namanya Imam Alauddin Ibrahim Al-Attar. Alauddin Ibrahim Al-Attar punya murid namanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pakar hadis, sing nulis kitab Bulughul Maram, sing nyarai kitab Bukhari, Fathul Bari. Punya murid namanya Zakaria Al-Ansori yang ngarang kitab Fathul Wahab, makome wonten Mesir ten sebelah Imam Syafi'i. Kula nate ziarah wonten mriku.
Imam Zakaria Al-Ansori punya murid namanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, pakar fikih yang menulis kitab Tuhfah. Jadi Zakaria Al-Ansori punya guru namanya Ibnu Hajar, punya murid juga namanya Ibnu Hajar. Gurunya Al-Asqalani pakar hadis, muridnya Al-Haytami pakar fikih. Maka Zakaria Al-Ansori disebut Ibnu Hajar ini, anaknya dua Hajar. Ibnu Hajar Al-Haytami punya murid namanya Nuruddin Az-Ziyadi sing nyarai kitab Tuhfah. Az-Ziyadi punya murid namanya Sultan Al-Mazahi. Al-Mazahi punya murid namanya Imam Al-Bisbisi. Al-Bisbisi punya murid namanya Imam Al-Hulaifi. Al-Hulaifi punya murid namanya Imam Al-Hifni. Al-Hifni punya murid namanya Imam Abdullah Asy-Syarqawi yang menulis kitab Hasyiah Syarqawi. Syarqawi punya murid namanya Imam Hasan Ad-Dimyati. Ad-Dimyati punya murid namanya Syekh Zaini Dahlan. Zaini Dahlan punya murid namanya Syekh Bakri Sato yang ngarang kitab I'anatul Thalibin Syarah Fathul Mu'in. Bakri Sato punya murid namanya Syekh Mahfud At-Turmusi. Syekh Mahfud At-Turmusi punya murid namanya Mbah Fakih Mas Kumambang Gresik, sudah mulai masuk ke Indonesia. Mbah Fakih Mas Kumambang Gresik punya murid kesayangan namanya Mbah Zubair bin Dahlan. Mbah Zubair bin Dahlan punya murid namanya Mbah Kiai Maimun Zubair. Mbah Kiai Maimun Zubair punya murid banyak. Saya dulu mondoknya ngajinya juga dengan Mbah Kiai Maimun Zubair. Jadi dari Rasulullah sampai santri-santri hari ini yang belajar di tempatnya Mbah Maimun itu kira-kira ilmu saya tambah maju nopo tambah melorot. Tambah melorot mula tapi sinaosa melorot sedaya niki warisanipun junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi barokah saged lumeber datang kita sedaya, amin Allahumma amin. Moga-moga ilmu yang sudah diwariskan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam estu-estu beto manfaat barokah, amin Allahumma amin. Jadi pertama adalah ilmu, Pak. Karena ilmu inilah yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak mewariskan uang, la yuwaritsu dinara wala dirhama. Tapi yang diwariskan Rasulullah adalah apa? Ilmu. Maka anak-anak kita yang belajar di Madrasah Hidayatul Atfal dalam rangka menerima warisanipun junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, saking pentingnya ilmu, Nabi sampai mengatakan annasu sinfan. Manusia itu macamnya namung kalih, alimun au muta'allimun. Siji wong pinter, loro wong sing gelem ngaji, mau belajar. Sampai dipertegas oleh Rasulullah, wala tsalitsalahuma, ora ana model menungso sing nomor telu. Maksude menawi kita kepengin diarani menungso cara hadis niki, berarti siji kita harus menjadi anak pintar, menjadi orang pintar. Kalau tidak bisa menjadi anak pintar, berarti kita harus tetap mau belajar. Kalau pintar tidak, belajar tidak, berarti namanya bukan manusia. Kalau bukan manusia nopo Bu? Wedhus nopo malih? Sapi. Berarti sing ora gelem sekolah, ora gelem belajar diundang nopo? Diundang nopo? Diundang wedhus. Niki kayane wis ngelih kayane niki. Oleh karena itu saya nanti tahu diri lah Pak. Ini di antara pentingnya ilmu pengetahuan, Pak. Makanya Nabi ketika masuk ke dalam masjid, di dalam masjid didapati ada dua kelompok. Satu kelompok wiridan, yang satu kelompok belajar. Nabi memilih bergabung dengan kelompok yang belajar. Kata Nabi, dua-duanya bagus, yang wiridan juga bagus, yang kelompok belajar juga bagus. Tapi Nabi lebih memilih bergabung dengan kelompok belajar. Kata Nabi, innama ana bu'istu mu'alliman, karena saya diutus oleh Allah untuk menyebarkan ilmu, untuk menjadi guru. Oleh karena itu, pilihan yang tepat hidupan kita di tengah-tengah lingkungan pendidikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu undangan, wali santri semua yang saya hormati. Yang kedua, di antara yang bisa mempengaruhi anak-anak kita ini menjadi baik atau tidak baik adalah fitrah ilahiyah. Apa itu fitrah ilahiyah? Artinya anak-anak kita ini dikendalikan langsung oleh Allah. Anak-anak kita ini dituntun langsung oleh Allah.
meskipun bukan anak kiai, meskipun bukan anak ustadz, meskipun bukan anak tokoh masyarakat, kalau anak-anak kita dituntun langsung oleh Allah, insya Allah akan menjadi anak yang baik, insya Allah akan menjadi anak yang soleh, insya Allah akan menjadi anak yang berguna. Sebab apa? Dituntun langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi agar supaya anak-anak kita ini mendapat bimbingan langsung oleh Allah, kata ulama kuncinya orang tuanya harus memiliki amal saleh supaya anaknya menjadi soleh. Maka di dalam ayat Al-Quran, wa kana abuhuma sholiha, kuncinya orang tua harus memiliki amal ibadah saleh. Sehingga tidak sedikit para ulama-ulama kita, orang-orang saleh kita yang lahir dari rahim orang-orang tua yang memiliki amal kesalehan yang menonjol. Mulane ngendikane ulama, nek kepengin duwe anak sing sae, wong tuane diusahakan memiliki salah satu amal kesaenan yang menonjol. Contoh misalnya, wong tuane ahli poso, ahli napa Bu? Poso. Ini menawi dipun tampi kalih Gusti Allah, barokah puasa orang tua ini bisa lumeber datang putra putrine. Sehingga tidak sedikit anak-anak yang lahir dari rahim orang tua yang ahli tirakat berpuasa menjadi orang hebat, menjadi orang soleh, menjadi orang pintar karena keberkahan ibadah puasanya orang tua. Saya punya guru Mbah Maimun. Mbah Maimun punya orang tua namanya Mbah Zubair. Mbah Zubair itu punya ibu. Ibunya Mbah Zubair itu terkenal orang yang ahli puasa. Meskipun sampun sepuh, ibune Mbah Zubair niki tasik seneng poso. Mbah Zubair nyawang ibune seneng poso mboten tega, Pak. Mulane angger Mbah Zubair ditakoni, "Ber, iki dina apa, Ber?" Jawabe dina Rebo. "Ber, dina apa, Ber?" "Dina Selasa." Lah, suwe-suwe ibune gotak, "Ber, kowe angger tak takoni kok jawabe ora Selasa Rebo. Senene kapan, Kemise kapan?" Sebab nek dijawab Senin ibune poso, dijawab Kemis ibune poso. Melahirkan anak yang hebat, Mbah Kiai Zubair. Mbah Zubair punya anak hebat namanya Mbah Maimun Zubair. Mbah Maimun Zubair punya anak hebat nama banyak sekali, bahkan salah satunya ada menjadi wakil gubernur Jawa Tengah. Kulo yakin ini semua tidak lepas dari keberkahan amal kebaikan orang tuanya, yaitu dengan cara apa Bu? Berpuasa. Angger Senin nyenen, angger Kemis ngemis. Orang tuanya tidak ahli puasa misalkan, tapi orang tuanya punya amal yang menonjol, ahli sodakoh. Ahli apa? Sodakoh. Sodakoh itu bahasa Cinanya cangcung wahweh. Bahasa Inggrisnya bloboh. Bahasa Inggrisnya apa? Bloboh. Niki menawi dipun tampi kali Allah, keberkahan sedekah orang tua ugi bisa mengalir kepada anak cucunya. Sehingga tidak sedikit anak hebat, anak soleh lahir dari orang tua yang ahli sedekah. Kira-kira sedekah niki angel apa gampang Bu? Abot apa angel Bu? Sengelih berarti niki Pak. Angel nggih. Mulane wonten ayat Al-Qur'an dipun ngendikaken innasyaitona yaidukumul faqra. Setan itu kalau melihat orang mau sedekah selalu menakut-nakuti fakir. Kowe aja sedekah, engko dhuwitmu kurang, nek kurang saya entek. Mulane biasane anggere ana sumbangan teko nang ngesake sampean ana duit 1000 karo 10.000, kira-kira sing diparingke sing 1000 apa sing 10.000, Bu? Dan 1000 nggih, 1000. Kula sampai maos wonten kitab namanya Jawharatul Lu'lu'ah. Ada cerita suatu saat ada pengajian di dalam masjid. Kiai niki matur, menawi wong badhe sedekah niku digondeli karo setan 70. Ana sing gondeli atine, ana sing gondeli sikile, ana sing gondeli tangane. Mulane wong pak sedekah abot sebab digondeli kali setan. Rampung pengajian wonten jamaah setunggal pamit kali kiai. Pak Kiai, mohon izin kula badhe nglawan setan sing 70 niku Pak Kiai. Bapak niki medal saking masjid wangsul ten griya mendhet beras, karepe badhe sedekah.
sedekah nembe metu saka omah bojone wadon weruh karo ngacung-ngacungi kepel Bu. Ayo Pak, beras mumungan arep digoreng ndi, anakmu arep mangan apa? Akhir ora sida sedekah, mulih ning masjid ditakoni karo kiyaine, pripun Pak Kaji berhasil nglawan setan 70? Jawabe Pak Kaji, alhamdulillah Pak Kiai, setan 70 mlayu kabeh Pak Kiai. Tapi barang setane 70 mlayu, mboke setan teko Pak Kiai. Mboke setan sapa Bu? Nah. Sehingga tidak sedikit ulama yang lahir dari orang tua yang dermawan Pak. Kulo contoh akan misalnya enten cerita niki salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, ada yang namanya Mbah Kiai Bisri Mustafa dari Kota Rembang. Mbah Kiai Bisri ini punya orang tua namanya Sutopo. Namanya sinten? Sutopo. Sutopo seorang pengusaha, bukan seorang ulama, seorang pengusaha. Sukses, tapi terkenal piantune sae, orang yang dermawan. Sampai-sampai saking bloboe angger wayah Idul Fitri, kiai sak Rembang niki sedaya diparingi arta, diparingi wos, diparingi sandal. Niku Pak Sutopo. Kira-kira wong sugihe banyu urip ana sing kaya kuwi apa ora kira-kira niki Pak? Di tengah-tengah kota Rembang ada seorang ulama besar namanya Mbah Khalil bin Harun Kasingan. Ceritane Mbah Khalil pingin di duit utang kali Sutopo nggo gawe blonjo batik nang Solo, didol nang Rembang dikreditaken. Ternyata jebul ora ono sing bayar, wong sing dodol kiai Pak. Akhirnya wancine Pak Khalil nyaur utang karo Sutopo ora ndek duit. Wirang karo Pak Sutopo sampai pesen karo santrine, "Ndri, tulung engko nek ana wong takon jawab wae Pak Kiai sik mriyang." Ora wani metu saka omah, ora wani ngimami salat jamaah ning masjid, Pak. Kula maos wonten kitab fikih termasuk udhure jamaah inggih menika nek duwe utang wedi ditagih, Pak. Niku termasuk udur jamaah karo udur Jumatan, Pak. Nek duwe utang wedi napa ditagih. Kula maos wonten kitab malih riyen ana sahabat namine Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Suatu saat piyambakipun boten salat Jumatan ten masjid karo Kanjeng Nabi dilang-ilang ora katon. Rampung dipampiri karo Kanjeng Nabi. Mu'ad ditakoni, "Mu'ad, kowe kok ora katon Jumatan nang ndi Mu'ad nang apa?" Jawabe Mu'ad napa? "Ya Rasulullah, inna alayya dainun li fulanil Yahudi." Kula niki tasih gadah utang kali wong Yahudi. Kula dereng gadah harta. Kula kuwatir mbok menawa mangke mangkat Jumatan papakan karo wong Yahudi, kula ditagih durung iso nyaur. Jare Kanjeng Nabi, "Mu'ad, apa kowe durung tau tak tuturi dungane nyaur utang?" Dungane nyaur utang. Dereng Kanjeng Nabi. Jare Kanjeng Nabi, "Nek donga kuwi diwaca senajan utangmu akeh sak gedene gunung Uhud bakal disauri kalih Allah Subhanahu wa taala." Donga dituturi karo Kanjeng Nabi, diwaca karo Mu'ad, utange lunas kabeh. Utange lunas kabeh. Lah nek ibu-ibu Pak takon, "Lah dongane apa Pak Kiai?" Dongane ketinggalan ten griya, Bu. Dadi engko nek Pak pengin ngerti ya kudu teko ring omah kula. Lho niki Pak Sutopo saking saene Mbah Khalil diparani, "Mbah, jarene mriyang." "Iya, aku mriyang sebab kepikiran sik diutang karo kowe, Pak." Jare Pak Sutopo, "Pun lah Pak Kiai, utangin jenengan ora samuk pikiri, sing penting jenengan dongaken muga-muga keturunan kula pinter-pinter kados jenengan Pak Kiai." Sutopo mangkat kaji, mulih kaji diganti arane Mustafa. Gadah putra namine Mbah Kiai Bisri Mustafa. Bisri Mustafa gadah putra namine Mustafa Bisri sing terkenal Gus Mus. Duwe putra malih namine Mbah Khalil Bisri. Khalil Bisri duwe putra namine Yahya Sakof sing saiki dadi ketua PBNU. Duwe putra malih namine Yakut Khalil Qaumas sing saiki dadi menteri agama. Kula kok yakin niki sedaya tidak lepas saking peran amal kesaenan tiyang sepah wakana abuhuma sholihah. Lah mugi-mugi kesaenan kita mugi-mugi saged berkahi dhateng putra-putrine, mugi-mugi putra-putri dados piantun-piantun ingkang sae, piantun-piantun ingkang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya ingkang kawula mulyakaken, niki katose kula kebablasan niki nggih wetenge pun krucak-krucuk, kula kinten mboten perlu kata-kata. Mugi-mugi sinaosa sekedhik dipun paringi manfaat. Amin Allahumma amin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dimohon kepada Bapak Kiai Haji Sabilul Rozak sekaligus untuk memimpin doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarruana wa ta'abbudana wa tamim taksirana. Allahumma ya Allah, Allahumma ja'al istima'ana istima'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma la tad'alana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitah wa yasartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana wa tilmidatina min ahli ilmi wal khairi wal Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhairi wa tughyan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira ma qablahu wa khaira ma ba'dahu wa na'udzubika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ma qablahu wa syarri ma ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun wa nasta'iduka mimma sta'adaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.